Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan usul saran saya tentang tata cara pengangkatan ekonomi masyarakat kecil di pedesaan. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa prinsip dasar dari pembangunan ekonomi kita atau cita-cita bangsa Indonesia melalui pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah ada dua, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Hanya dua itu kan pokoknya. Jadi melanjutkan cerita kemarin yang terdahulu, bahwa cara mengangkat derajat kehidupan masyarakat itu menurut saya secara dengan prinsip bagi hasil, yang sekarang saya masuk lagi kepada penghidupan nelayan di masyarakat pesisir, yaitu pengalaman selama ini bahwa para nelayan itu sulit sekali untuk mendapatkan kredit dari dunia perbankan. Kenapa? Mungkin boroh, mungkin tidak ada, atau segala macam keyakinan akan keselamatan di laut. Mungkin itu perbankan agak enggan masuk kepada sektor nelayan yang berskala kecil. Karena itu saya menyarankan juga kepada para pengambil keputusan bahwa di sini sangat diperlukan modal ventura tapi namun diberikan modal ventura, mereka dibina atau didampingi oleh para ahli keuangan atau pembukuan yang mungkin bisa dipakai dari para mahasiswa magang di kawasan-kawasan di mana kelompok-kelompok itu nelayan itu berada. Misalnya satu kelompok itu 20 orang, mungkin namanya selama ini kelompok tani nelayan. Sekarang barangkali kita arahkan mereka menjadi profesional melalui koperasi atau BUMDes yang ada di pedesaan. Tapi mereka itu harus didampingi. Mohon maaf, nelayan pesisir di tempat saya pada umumnya memang kebanyakan pengetahuannya dan pengelolaan keuangannya sangat rendah. Kemudian kita lanjut kepada permasalahan dihadapi selama ini di sektor-sektor usaha besar. Saya sering mendengar, baik itu di dalam berita-berita maupun mendengar secara langsung dari mereka-mereka yang terlibat sebagai buruh atau masyarakat sekitar dari usaha-usaha besar. Jadi pola-pola kita selama ini memang harus kita ubah. Misalnya perkebunan besar atau pertambangan itu industri strategis. Ada 3 hal pokok di sini. Yang pertama, perkebunan. Perkebunan itu kan memakai lahan yang sangat luas, 20.000 hektar sampai ratusan ribu hektar. Saya lihat di Pasaman Barat itu sangat luas sekali. Akhirnya timbul gejolak di masyarakat sebab perkembangan penduduk makin lama makin banyak, pendatang juga makin banyak, makin lama makin banyak. Sedangkan dahulunya itu tanah ulayat atau tanah nagari, yang tujuan peruntukan tanah ulayat atau tanah nagari atau tanah negara gitu adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun yang ternyata apa yang terjadi dengan adanya usaha-usaha besar, padahal sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang diberikan lahan, saya lupa namanya itu, tapi yang jelas memang ada kawasan-kawasan tertentu untuk masyarakat diberikan, tetapi itu tidak memuaskan bagi masyarakat. Jadi oleh karena itu sistem harus kita ubah sebagaimana keikutsertaan masyarakat di dalam kemajuan masyarakat, ekonomi masyarakat lokal, yaitu bahwa lahan yang diberikan oleh negara kepada para usahawan itu bukan diganti rugi kepada masyarakat, tetapi
adalah penyertaan saham, penyertaan modal. Jadi tanah yang diberi, tanah yang seluas 100.000 hektar itu dikonversikan menjadi saham masyarakat lokal. Apabila itu yang terjadi, mereka juga tentu akan menikmati pembagian dividen di akhir tahun, atau mereka juga dilibatkan sebagai pekerja kasar di sana. Nah, itulah langkah yang pertama. Yang kedua, di sektor pertambangan. Sektor pertambangan di samping bagi hasil untuk masyarakat lokal, juga harus dipikirkan reklamasinya itu harus nyata. Ternyata banyak penambang, kalau kita dengar, saya baca-baca di berita-berita, itu para penambang itu tidak melakukan reklamasi sebagaimana mestinya. Sehingga apa yang kita lihat kemarin terjadinya di kasus timah. Kalau seandainya reklamasi berjalan benar, tidak mungkin taksiran dari para ahli sampai kerugian lingkungan itu sampai 271 triliun. Ini kan luar biasa kerusakan yang diakibatkan oleh pertambangan. Apalagi kalau kita lihat tambang-tambang galian C yang banyak berada di daerah itu tuh pada umumnya telah merusak lingkungannya. Air berpindah-pindah, jembatan banyak yang hancur karena tak terkontrol. Ini juga perlu diberikan izin, tapi mereka bertanggung jawab atas reklamasi. Yang ketiga, jalan tol sebagaimana pernah disebut oleh Pak Anies Baswedan dulu. Benar cara demikian, bahwa tanah masyarakat itu harus dikonversikan. Jadi mereka menikmati selama usaha itu ada. Insyaallah mereka juga mendapat keuntungan. Manfaat di samping untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal atas bagi hasil ini, juga mereka pasti akan bertanggung jawab atas kelancaran usaha perusahaan. Mereka tidak akan demo-demo, tidak akan mengkapling-kapling lahan perusahaan. Mereka tidak akan bentrok dengan para buruh-buruh yang ada di sana, karena mereka adalah bagian dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, industri strategis. Kita melihat bahwa banyak industri-industri strategis yang mungkin akan berdiri untuk masa depan. Ini juga melibatkan masyarakat lokal. Misalkanlah salah satu industri sepeda motor atau mobil. Bagaimana industri tersebut melatih masyarakat di sekitar mempunyai keahlian dan memberikan peralatan untuk memproduksi komponen-komponen yang bisa dibuat di lokal. Tidak perlu datangkan lagi dari luar. Itulah barangkali usul saran saya pelengkap yang kedua ini, sebagai ekonomi kerakyatan yang dapat mengangkat derajat masyarakat di pedesaan secara umum, tentunya juga masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.